Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 177. Yang mana pada Perfect World episode 177 ini menceritakan Xiao yang harus menghadapi orang-orang aneh dari zaman kuno di dalam retakan Void kemarin. Dan Xiao juga akan bertemu dengan Raja Darah Pendosa, bahkan Xiao akan mendapatkan pedang legendaris. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao melihat bahwa ternyata yang berada di dalam tangki air itu adalah darah. Yang mana Xiao merasakan jika darah ini cukup untuk melenyapkan dewa. Namun Xiao tak tahu dari mana asalnya itu dan kenapa disimpan di tempat ini. Dan Xiao berpikir jika itu adalah darah abadi. Di depan kapal hitam kuno pun Xiao sadar jika manusia membangun kapal untuk menyambung dua sisi seberang. Namun di tempat seperti ini Xiao mencari di mana letak sisi seberangnya. Apalagi di dalam tangki air itu ada darah di dalamnya yang mempunyai aura membunuh mengerikan dan tak pernah pudar. Dan Xiao tak tahu orang kuat mana yang meninggalkan darah itu. Xiao juga heran karena dirinya belum juga menemukan ujung dari kapal hitam itu, padahal dirinya sudah berjalan sejauh ini. Dan hal itu membuat Xiao bertanya-tanya seberapa besar kapal ini sebenarnya. Di sini Xiao pun menemukan sebuah portal yang mana Xiao merasa bahwa asal-usul kabut hitam itu berada di sini. Dan setelah memasuki portal itu pun Xiao langsung berada di dunia kabin di kapal kuno hitam itu. Xiao pun menyadari bahwa ini bukanlah ruang kabin, melainkan sebuah dunia. Bahkan Xiao dikejutkan karena di depannya ada tanduk naga sejati. Di sini Xiao berpikir jika bisa menempa tanduk itu menjadi senjata, pasti akan menjadi salah satu senjata terkuat di alam atas. Dengan cepat pun Xiao berusaha mengambil tanduk naga itu, namun terlihat sebuah sisik naga yang langsung menyerang Xiao ini. Namun tiba-tiba api hitam milik Xiao muncul dan menghajar sisik naga tersebut. Setelah itu pun sisik tersebut menjadi harta karun alami yang bernama sisik naga pemberontak. Dan Xiao tak menyangka jika api hitam di tubuhnya itu ternyata membantu dirinya. Namun saat akan mengambil sisik naga tersebut, Xiao baru tahu jika ternyata sisik tersebut berat sekali. Bahkan beratnya mungkin bisa mencapai 10.000 kilo. Dan karena tanduk naga itu tak bisa Xiao bawa, maka membawa sisik naga ini saja sudah cukup bagi Xiao. Tiba-tiba tanah bergerak dan Xiao melihat jika ada sebuah bangunan yang muncul dari bawah tanah. Kemudian pun terlihat jika bebatuan di situ berbaris sendiri dan membentuk sebuah jembatan. Xiao dengan cepat langsung menaiki tangga yang terbuat dari bebatuan tersebut. Namun saat sudah sampai atas, Xiao pun dikejutkan karena terlihat siluet orang yang berteriak agar Xiao pantang mundur dan membunuh lawan. Dengan cepat pun Xiao langsung memeriksa tengah dari bangunan ini. Yang mana di sini Xiao melihat bahwa lagi-lagi terdapat cairan darah di tempat itu. Terlihat darah itu bereaksi dan langsung mengenai tubuh Xiao, yang mana hal itu membuat Xiao seakan dibawa ke dalam masa lalu. Di sini terlihat begitu banyak pasukan yang sudah menutup tempat ini dan mereka berjanji tak akan mundur. Namun orang yang berteriak ini bertanya di manakah pasukan lainnya dan kenapa mereka tak menepati perjanjian. Di sini Xiao berpikir apakah perjanjian yang disebut orang tadi adalah perjanjian kuno. Kemudian pun muncul lagi sebuah portal yang membawa Xiao ke tempat lain. Dan terlihat kali ini Xiao sudah keluar dari kapal kuno hitam itu, namun kapal tersebut melintas di atas Xiao tersebut. Di sini Xiao sadar jika itu adalah gambaran saat kapal kuno muncul kembali untuk melintasi kehampaan. Dan Xiao sadar jika 7 raja yang berteriak-teriak tadi adalah nenek moyang dari klan Darah Pendosa.
Dan perjanjian yang disebutkan tadi serta kapal kuno ini terus melakukan pelepasan dan mengeluarkan aura aneh. Yang mana hal itu membuat Xiao bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan dari semua ini. Dengan mata bela diri surgawinya, Xiao melihat bahwa ada seseorang yang berdiri yang mana ternyata itu adalah Raja Darah Pendosa, salah satu dari 7 raja tadi. Dan ternyata orang ini menggunakan tubuhnya yang sudah mati untuk menyegel jurang ini. Orang itu berkata bahwa dirinya sudah kembali namun kekuatannya sudah habis. Dan Xiao menyadari bahwa itu adalah ingatan orang itu yang ditinggalkan sebelum orang ini mati. Dan di sini terlihat ingatan saat orang ini berusaha menyegel tempat ini. Melihat itu Xiao langsung menyadari jika pertempuran yang barusan Xiao lihat terjadi di hutan belantara perbatasan. Dan ternyata orang ini selama hidupnya dia menjaga hutan belantara perbatasan menggunakan nyawanya. Bahkan setelah mati pun tubuh orang ini masih bisa menyegel tempat ini. Dan Xiao tak tahu apa alasannya keturunan orang itu masih disebut darah pendosa melihat jasa sebesar ini dari orang tersebut. Bahkan Xiao ini juga memiliki darah pendosa itu. Xiao pun berjanji kepada orang itu jika dirinya bisa keluar dari tempat ini, maka suatu saat Xiao akan pergi ke hutan belantara perbatasan untuk mencari tahu kebenarannya. Kemudian terlihat segel darah pendosa di dahi Xiao muncul, yang mana di sini segel tersebut kini diperkuat dengan segel Raja Darah Pendosa tadi. Dan terlihat segel darah pendosa ini sekarang lebih menakutkan. Xiao pun juga merasakan jika resonansi dari kata pendosa itu seperti membimbing jalan kultivasi Xiao ini. Bahkan Xiao juga merasakan bahwa kekuatannya sekarang juga semakin kuat. Namun Xiao masih tak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan ini. Di sini tiba-tiba muncul kembali asap hijau kemarin. Dan Xiao tahu jika ini bukanlah sesuatu yang baik karena segel itu ternyata tidak kuat. Xiao juga menyadari jika para makhluk aneh ini lahir dari kekuatan yang merembes keluar. Dan terlihat di sini makhluk aneh yang terbangkitkan karena asap hijau tadi. Dengan cepat pun Xiao langsung menyerang para makhluk tersebut menggunakan tongkat petirnya. Kemudian di sini terlihat satu makhluk aneh yang mencoba menyerang Xiao menggunakan pedangnya. Xiao pun mengakui jika kekuatan orang ini tak biasa. Dan melihat dari pakaian mereka, Xiao yakin pasti orang-orang ini berasal dari era ini. Dan belasan orang itu pasti adalah beberapa suprim muda tertinggi. Di sini Xiao bertanya-tanya apakah mereka mengalami kemalangan hingga setelah mati semuanya dibawa ke tempat ini. Dengan cepat pun Xiao menghadapi mereka menggunakan kekuatan petirnya. Namun di sini Xiao merasakan nafas spiritual yang lebih menakutkan dari orang yang berada di kejauhan. Yang mana meski Xiao sudah berlatih energi abadi, namun belum tentu Xiao bisa melawan mereka. Terlihat di sini pun orang-orang tersebut mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Yang mana hal tersebut membuat para makhluk aneh lainnya langsung kembali berusaha menyerang Xiao ini. Namun dengan menggunakan tombak petirnya, Xiao terus berusaha menghadapi mereka semua sendirian. Terlihat mereka ini seperti tak ada habisnya, yang membuat Xiao harus sedikit lebih bekerja keras dalam menghadapi mereka. Bahkan kemudian pun di sini muncullah Raja 5 Mahkota, yaitu jenius surgawi alam atas yang pernah 5 kali memenangkan kejuaraan di zaman dulu. Di sini dengan cepat pun Raja 5 Mahkota ini menyerang Xiao menggunakan pedangnya. Bahkan serangan Raja 5 Mahkota ini mampu mematahkan tombak yang dipakai Xiao. Xiao pun heran karena embrio pedang yang belum diasah namun bisa mematahkan tombak kehampaan istana abadi. Dan di sini Xiao berpikir mungkinkah itu terbuat dari logam tertinggi. Karena merasa mengulur waktu, Xiao pun akan merebut pedang itu terlebih dulu baru menghadapi Raja 5 Mahkota ini. Dan dengan menggunakan kecepatan serta kekuatan petirnya, Xiao langsung mendekati Raja 5 Mahkota ini. Dan benar saja hal itu membuat pedang tersebut terlepas dari Raja 5 Mahkota ini, yang mana Xiao langsung mengambil itu dan langsung menebaskannya. Dan ternyata pedang itu bernama Pedang Abadi Daluo, yang mana itu adalah embrio pedang dengan asal-usul yang misterius. Kemudian menggunakan pedang itu serta ditambah kekuatan petirnya pun, Xiao langsung menghadapi para makhluk aneh ini.
Di sini dengan ganas pun Xiao menyerang para mayat ini tanpa ampun. Karena Xiao juga akan melihat seperti apa kehebatan pedang tersebut. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncullah serangan yang membuat Xiao harus menahan itu sampai ke pinggir jurang. Kemudian orang ini mengeluarkan puluhan portal yang mana dari setiap portal itu mengeluarkan tangan yang langsung menyerang Xiao ini. Xiao pun sadar jika kelihatannya dia hanya bisa bertarung sampai mati. Maka Xiao pun langsung mengaktifkan simbol pendosanya, yang mana simbol tersebut langsung terkoneksi dengan Raja Pendosa tadi. Dan karena hal tersebut, Raja Pendosa ini langsung mengalahkan mereka semua menggunakan satu serangannya saja. Namun di sini Xiao dikejutkan karena api hitam itu tiba-tiba menyelubungi tubuh Raja Pendosa ini. Dan kemudian Xiao juga mengeluarkan api hitamnya dan langsung menghancurkan semua lentera di tempat itu. Di sini Xiao baru sadar jika aura aneh itu ternyata begitu takut terhadap nyala api dari simbol tersebut. Dan benar saja saat Raja Pendosa mengeluarkan kekuatan dari simbol pendosanya itu, aura asap hitam itu langsung pergi begitu saja. Di sini pun Raja Pendosa ini mengeluarkan sebuah kekuatan yang besar dari langit. Dan hal itu pun membuat Xiao yang sudah tersinkron dengannya langsung tertarik ke dalam kekuatan tersebut dan masuk ke dalam portal. Dan sebelum pergi pun, Raja Pendosa meminta Xiao untuk menepati perjanjian. Mendengar itu pun, Xiao berjanji akan melakukannya. Sementara di tempat lain, terlihat teman-teman Xiao masih dengan cemas menunggu Xiao kembali. Di sini Cao Yuseng khawatir Xiao akan terjebak di dalam sana, melihat retakan itu akan tertutup. Namun sesaat sebelum retakan void itu tertutup, Xiao pun dengan cepat berhasil keluar dari sana. Dengan cepat Jingyi mendekati Xiao dan bertanya sebenarnya ada bahaya apa di dalam celah retakan itu. Apalagi terlihat jika tubuh Xiao ini kembali dipenuhi dengan luka. Dengan cepat Jingyi memberikan buah obat agar luka Xiao bisa dengan cepat dipulihkan. Dan setelah memakan itu pun, Xiao ini dengan cepat langsung berkultivasi. Di sini Taijin Yutu bertanya dari mana Xiao mendapatkan pedang yang terlihat sangat kuat tersebut. Dan Xiao mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pedang itu setelah dia merebut dari salah satu orang saat terjadi pengepungan mayat-mayat kuno di dalam sana. Jingyi pun langsung memeriksa pedang tersebut dan langsung sadar jika pedang ini disebut pedang abadi Daluwu seperti yang disebutkan dalam buku tulang kuno. Yang mana pedang ini pernah menjadi milik Raja Lima Mahkota. Namun pedang ini tak pernah diketahui keberadaannya setelah Raja Lima Mahkota ini tiba-tiba menghilang tanpa alasan di wilayah kuno abadi. Taijin Yutu juga mengatakan jika seperti perkataan senior dari klannya bahwa setelah pedang ini diaktifkan maka akan bisa melihat pemandangan makhluk abadi yang terbang. Dan pada Perfect World episode 178, Xiao dan teman-temannya akan mencoba mencari peluang kembali lebih dalam. Namun terlihat akan ada lawan lain yang cukup kuat bagi Xiao, yang mungkin kesempatan itu akan Xiao gunakan untuk mengetes pedang tadi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 177 ini. Xiao ini semakin kesini malah terus-terusan bertemu orang-orang kuno dari masa lalu ya. Bahkan bisa mendapatkan pedang legendaris dari Raja Lima Mahkota. Dan siapakah dua orang yang akan datang menyerang Xiao tersebut? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 178. Akhir kata, tetap semangat karena akhir pekan sudah datang kembali. Dan see you next episode.